Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang persiapan pemotretan regio ekstremitas pada kuda konvensional pada mata kuliah Teknik Instrumentasi Diagnostik Veteriner. Next. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang terdiri dari Febriani Amalia, Fitria Dewi Maharani, Karina Listia Surantah, Regan Juana Rizky, dan saya sendiri Syarifah Aini. Next. Baiklah, pada materi pertama akan disampaikan oleh Karina. Kepada Karina, disilahkan. Baik, terima kasih Syarifah. Selanjutnya itu latar belakang. Kuda merupakan hewan cerdas. Kuda merupakan hewan yang cerdas. Kuda banyak digunakan dalam berbagai macam kegiatan. Contohnya yaitu sebagai kuda patroli. Kegiatan kuda patroli dapat meningkatkan risiko terjadinya cedera pada kaki. Adanya sedikit kesakitan dapat menyebabkan kuda tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya karena kuda sangat bergantung pada kakinya. Salah satu cara untuk memeriksa kondisi persendian karpal kuda adalah dengan melakukan radiografi. Nah, salah satu radiografi yang kita pakai yaitu radiografi konvensional. Radiografi konvensional ini menggunakan film röntgen untuk menangkap citra proyek ekstremitas pasien. Film röntgen harus melalui proses pencucian di kamar gelap. Pemanfaatan radiografi pada kuda adalah untuk mengevaluasi serta mengetahui respon tulang terhadap kerusakan dan penyakit, sehingga dapat dihubungkan dengan gejala klinis suatu penyakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Regan. Baik, terima kasih Karina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada saat akan dilakukan pemeriksaan ronsen pada regio ekstremitas kuda. Yang pertama adalah harus melakukan pemeriksaan anamnesa terlebih dahulu. Jadi agar kita mengetahui riwayat dari kuda tersebut. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa, selanjutnya kita harus melakukan pemeriksaan fisik, yang mana pemeriksaan fisik ini nantinya akan dilakukan oleh dokter hewan atau paramedis. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya kuda dapat melaksanakan pemeriksaan atau ronsen radiografi. Nah, dengan catatan teknik radiografi ini harus dilakukan secara benar dan sesuai prosedur. Nah, ketika selesai dilakukan pemeriksaan radiografi atau dilakukan ronsen pada regio ekstremitas, selanjutnya harus dilakukan juga evaluasi untuk radiografinya tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah tahap persiapan yang harus disiapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan radiograf pada ekstremitas kuda. Yang pertama adalah penghitungan MAS, KVV, dan penghitungan jarak FFD. Nah, penghitungan ini harus disesuaikan dengan pasien yang akan kita periksa. Nah, paparan yang digunakan pada tahun 2017 itu biasanya adalah sebesar 88 kVV dan 1,8 MAS serta FFD-nya itu sejauh 70 sampai 80 cm. Nah, selain itu kita juga perlu mempersiapkan alat pelindung diri atau APD. Nah, APD ini meliputi apron, gloves, dan boots-nya. Nah, ini tuh APD ini digunakan oleh semua orang yang ikut serta dalam pengambilan gambar, termasuk paramedik yang nantinya akan bertugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitria.
Baik, terima kasih Regan. Selanjutnya adalah langkah pemotretan. Pemotretan menggunakan 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu proksimal, palmar, dorsal palmar, dan oblik. Posisi kuda berdiri di atas balok sedemikian rupa dan kaki diposisikan di tepi blok, sehingga saat pengambilan X-ray dapat menghasilkan hasil yang fokus pada area yang ingin dilihat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febriani Amalia. Pada Febriani Amalia, dipersilakan. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan video. Okay, so the last joint that we're going to do is radiographing the foot, and the foot is a very complex structure, and we do 5 different views so that we can highlight the navicular bone. So the first 2 views are pretty simple. They're just a lateral, medial, and a dorsal palmar. Normally a horse would be standing on a block such that the foot was positioned on the edge of the block so that when Randy held the plate, she could hold it down on the ground like that, and then the person taking the x-ray would be able to focus on the area of interest. So they'll show you on the model horse here where to focus. Okay, so go ahead and do the lateral. So again, normally the plate would be lower, and then my focus with the machine needs to be just above the coronary band. Go ahead and put the handle away from me a little more. There you go. The other thing that you want to pay attention to when you're doing this is that you look at the bulbs of the heels and see how they're aligned and make the plate and the radiograph beam perpendicular to them. And that way you'll get a perfect lateral every time. So again, I'm going to set up the beam so that it goes just above the coronary band. Then for the DP, again, normally the horse would be on a block so that the plate would be below. And same idea, I would aim just above the coronary band for that view. Okay? So then the next views, I don't need Randy to hold the plate anymore. I would actually put the plate in one of these plate holders that the horse stands on. So in a real horse, we would position their leg on the plate in such a way that we can take our views. And basically we're going to take 2 more dorsal palmar views at different angles. And we're going to take a proximal palmar, distal palmar oblique. So I'm going to demonstrate actually on the horse how I would do that, just pretending that he's actually standing on the plate holder, the specialized plate holder. So now we're going to pretend that this horse is actually standing on a block, and I'll show you the other dorsal palmar oblique. So we have a 60 degree and a 45 degree, and those are related to the beam angle to the ground. So for the 60 degree, we're going to be quite upright, and we're going to aim just above the coronary band. And I'm going to stand, I would stand like this with the horse on the block. And then for the 45 degree, then we'd be a little bit less angled, a little bit back farther, and aim a little more in the middle of the hoof. And then the last view is called a proximal palmar, distal palmar oblique. And that is where you're basically shooting down through the heel bulbs. Now this horse isn't positioned perfectly for that, so normally if I was doing that on a live horse, I would take its foot and put it back really far, so that its heels was sticking out, so that then I can come with the radiograph machine underneath of it like this and get the skyline view of the navicular like that.
And that would be the views of the foot and the navicular apparatus. Baik, itulah video dari pemeriksaan röntgen pada kaki kuda. Nah, pada video tersebut dapat kita lihat prosesnya, yaitu pertama kuda diposisikan berdiri tegak di atas blok, kemudian letakkan filmnya di belakang kaki kuda, lalu arahkan sinar X-ray ke arah kaki yang akan diamati. Pastikan sinar X-ray mengenai titik fokus yang tepat. Lalu tekan tombol untuk memotret gambar. Gambar yang terlihat dalam film yang berada dalam kaset keluarkan. Kemudian film tersebut dikeluarkan, lalu selanjutnya yaitu tahap pencucian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Dewi Maharani. Baik, terima kasih Febriani. Selanjutnya adalah alur dan tahapan pencucian film. Pengelolaan film yang dilakukan di kamar gelap merupakan tahap akhir dari proses pembuatan radiograf. Tahapannya yaitu tahapan wetting, developing, rinsing, fixing, washing, dan drying. Pertama, film dibasahi terlebih dahulu menggunakan air. Setelah dibasahi, film diberi perlakuan developing. Setelah itu, film dibilas atau dihilangkan sisa-sisa larutan developer selama 1 menit. Tahap berikutnya yaitu fixing, di mana proses ini bertujuan untuk menghentikan aksi lanjutan dari larutan developing. Setelah di-fixing, film dibersihkan lagi menggunakan air mengalir hingga film tidak berbau lagi, dan sampai bahan-bahan sisa dari developing benar-benar hilang. Selanjutnya, film dikeringkan dengan udara atau dibantu dengan hair dryer. Proses drying dilakukan bertujuan untuk menghilangkan kandungan air dalam emulsi dan agar mudah untuk disimpan. Proses drying akan membuat emulsi lebih kuat dan mudah untuk dipegang serta menjaga visualisasi image dengan cara membatasi efek radiasi dan refleksi yang disebabkan adanya air di permukaan emulsi. Next. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi tentang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini ada dari kelompok 1 dengan penanya Hanin dengan pertanyaan, di manakah tempat pemotretan pada kuda, di dalam apa di luar ruangan? Yang kedua ada Raihan, pertanyaannya yaitu pada langkah pemotretan dijelaskan terdapat tiga sudut pandang berbeda. Jelaskan secara rinci 3 sudut pandang berbeda tersebut. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Karina. Kepada Karina disilahkan. Baik, terima kasih Syarifah. Saya akan menjawab pertanyaan Hanin dan Raihan. Pertama, pertanyaan Hanin. Pemotretan radiografi pada hewan dapat dilakukan di luar ataupun di dalam ruangan. Namun, di luar ruangan, cahaya pada sinar X akan menyebar. Jadi, sebaiknya hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan APD yang lengkap bagi orang yang ingin melakukan ronsen agar tidak terpapar. Kemudian pertanyaan Raihan. 3 sudut pandang berbedanya itu ada proximal palmar, dorsal palmar, dan oblik. Terima kasih kepada Karina telah menjawab pertanyaannya. Yang terakhir itu ada pertanyaan dari Nabila Agustin. Apa tujuan dari pemotretan penggunaan 3 sudut pandang berbeda? Apakah 3 sudut pandang berbeda tersebut sudah pasti nggak boleh 4 atau 5? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Regan Juana. Kepada Regan, disilakan. Baik, terima kasih Syarifah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Agustin.
tujuan dari pemotretan menggunakan 3 sudut pandang berbeda itu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Jadi ada yang seperti yang telah disebutkan Karina pada pertanyaan Raihan tadi gitu. Apakah harus 3, nggak boleh 4 atau 5, itu tergantung dari permintaan dokternya nanti gitu. Untuk misalnya dari dokter radio di sudut pandang 4, 5 atau banyak sudut pandang, mungkin nanti kita menyesuaikan gitu. Jadi intinya tujuan dari pemotretan menggunakan 3 sudut pandang berbeda ini adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keadaan si kuda dan kebutuhan gitu. Untuk harus 3 atau 4 atau 5 itu menyesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. Begitu, Syarifah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Regan dan Karina telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Seterusnya ada pertanyaan dari kelompok 2. Penanyanya yaitu Silvi Pratami Putri dengan pertanyaan, apakah ada kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada saat pemotretan regio ekstremitas pada kuda? Yang kedua ada pertanyaan dari Mutiara Azahra. Pertanyaannya yaitu, jelaskan 3 sudut pandang pemotretan itu dan bagaimana proses pengambilan ketiga sudut pandang tersebut. Pertanyaan Silvi akan saya jawab dengan jawaban, terkadang terjadi kesalahan itu seperti ukuran KVP dan MAS-nya yang digunakan tidak sesuai dengan ukuran kuda. Dan terkadang kuda juga menggerakkan kakinya secara tiba-tiba dan menimbulkan hasil ronsen yang tidak jelas atau tidak dapat dibaca. Baik, pertanyaan Mutiara akan dijawab oleh Feby. Kepada Feby, disilahkan. Baik, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara, yaitu mengenai 3 sudut pandang pemotretan. Nah, di mana yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Regan sama Karina, bahwa 3 sudut pandang yaitu proksimal palmar, dorsal palmar, dan oblique. Nah, selanjutnya itu proses pengambilan ketiga sudut pandang. Nah, apabila kita ingin mengambil posisi bagian depan, maka filmnya diletakkan di bagian belakang. Sedangkan apabila kita ingin melihat di bagian belakang, maka filmnya itu disimpan atau diletakkan di bagian depan. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih, Feby. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 4 dengan penanya Abdul Malik. Pertanyaannya yaitu, pada pemotretan ekstremitas kuda dilakukan dengan posisi berdiri. Apakah langkah pemotretan akan sama atau berbeda? Yang kedua ada Fatoni Rahman dengan pertanyaan, pada pencucian film untuk ronsen konvensional ada 3 jenis yang digunakan pada hewan kuda saat pencucian film. Untuk ronsen pada kuda, apakah memakai proses pencucian khusus atau tidak? Jika tidak, maka penggunaan proses yang mana? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Feby dan Regan. Kepada Feby dan Regan, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Malik mengenai pemotretan yang dilakukan jika kuda tersebut tidak dapat berdiri. Nah, jadi misalnya kuda tersebut apabila berdiri atau maka kuda tersebut benar-benar tidak bisa berdiri, maka pemotretan yang dilakukan tetap sama, melainkan yang beda itu cuman posisinya, yaitu di mana posisinya harus lateral, di mana filmnya itu diletakkan di bawah di tanah dengan posisi kaki kuda berada di atas film tersebut. Nah, maka pemotretannya itu tetap sama yang dilakukan, cuman di sini yaitu yang beda yaitu posisinya. Nah, misalnya kudanya tersebut harus dalam keadaan posisi tidur atau terlentang, maka pemotretannya itu dapat dilakukan seperti hewan kecil. Cuman yang apabila mejanya tersebut tidak memungkinkan, maka filmnya itu disimpan di bawah atau di tanah. Baik, sepertinya seperti itu. Terima kasih.
Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Fatoni ya. Pada pencucian film untuk ronsen konvensional ada 3 jenis yang digunakan pada hewan kuda saat pencucian film. Untuk ronsen pada kuda, apakah melalui proses pencucian khusus atau tidak? Jika tidak, maka menggunakan Baik, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Apakah moderatornya sudah hadir kembali? Baik, terima kasih Regan. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya itu dari Muhammad Firman Prayoga dengan pertanyaan, apakah kuda yang mau dirongsen harus disedatif dulu, dan jelaskan berapa dosis yang dibutuhkan dalam sedatif pada kuda. Pertanyaan kedua, kalau kuda tersebut bersifat aktif, agresif, bagaimana cara mengantisipasinya agar foto ronsen bisa berhasil sempurna? Apakah boleh dengan cara dibius? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Fitria. Kepada Fitria disilakan. Baik, terima kasih Syarifah. Saya akan menjawab dua pertanyaan itu sekaligus ya. Nah, pada saat kuda akan dironsen itu nggak perlu dibius karena pada kasus ini kuda dironsen di bagian kaki atau di bagian ekstremitasnya. Kuda cenderung tenang, jadi akan lebih mudah jika kuda diposisikan berdiri. Lalu bagaimana jika kudanya agresif, apakah dibius atau tidak? Kuda memiliki sifat yang tenang, jadi kemungkinan kuda agresif itu sangat kecil. Jadi pemberian obat bius atau sedatif ini jarang sekali untuk dilakukan. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab hasil pertanyaan dari beberapa kelompok. Mungkin sekian hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.